Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya, ada pimpinan MPR, yang mana pimpinan DPR ini seolah-olah mendukung Anies Baswedan begitu kan ini. Bela Anies, dikutip dari Gelora, bela Anies, pimpinan MPR di mana letak politik identitasnya. Ini sangat banyak sekali dukungan kepada Anies Baswedan begitu kan. Mulai dari anggota partai yang lain, misalnya PAN, anggotanya menginginkan Anies Baswedan, PKS, kemudian ada lagi Gerindra sebagian, belum ada Gerindra. Sebagian P3 juga sebagian anggotanya menginginkan Anies Baswedan. Akankah PKB ini akan mendukung Anies Baswedan yang sebelumnya bergandeng dengan Pak Prabowo begitu. Tapi kalau lihat Pak Prabowo hari ini seakan-akan tidak menginginkan cawapresnya Caimin begitu kan. Tapi mari kita lihatlah narasi dan analisanya. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu di Twitter komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar di Twitter. Ini berbagai spekulasi ya yang muncul di Twitter di masyarakat tentunya. Ini bela Anies pimpinan MPR di mana letak politik identitasnya. Mari kita baca ini. Siapapun yang menuduh Anies melakukan politik identitas, coba saja analisis. Mereka itu cenderung berasal dari kelompok Islamfobia. Ngerti ya Islamfobia ya seperti apa ya. Tetapi kalau dituduhkan kepada para buzzer-buzzer ya memang seperti itu begitu. Status Anies tak jelas, membuat operator politik menjadikannya alat identitas politik, ibarat buah kedong-dong, luarnya mulus, di dalam berduri. Inilah yang saya bacakan pro dan kontra, tetapi ini bagian dari aspirasi, bagian dari masyarakat yang harus kita terima bersama begitu kan. Yang di foto ini juga sering jual identitas keormasan ini. Pembusukan terhadap Anies Baswedan sangat masif dilakukan buzzer, fitnah labelisasi di mana-mana. Ya bisa jadi seperti itu begitu, dilabeli dengan berbagai hal begitu. PKB merapat ke sono, Mas Bowo kabur ke Kangenan. Mbak Hovifah masuk langsung bungkus tuh barang. Politik identitas adalah komunitas jualan gerombolan yang diragukan jiwa nasionalisme dan Pancasilanya. Betul. Nasionalisme seperti Anies Baswedan apakah diragukan? Nah, rekam jejaknya luar biasa, kakeknya luar biasa, bapaknya luar biasa kepada bangsa kita. Apakah ini yang terus kemudian digoreng habis-habisan? Publik sekarang bisa menilai, bisa membaca, tidak hanya para buzzer dan cebong-cebong saja yang bisa membaca rekam jejaknya siapa begitu kan. Tetapi yang saya lihat adalah para buzzer dan cebong-cebong dan pengikutnya. Kalau saya melihat hanya berkomentar itu ya satu, tidak punya prestasi begitu. Kenapa? Pertama, Ferdinand, Ruhut, semuanya dia loncat ke partai sana, loncat ke partai sini, itu tidak punya prestasi apa-apa begitu kan? Ya, soalnya ya memang seperti itu kalau orang-orang cebong begitu kan? Ini di matamu ini, bila seseorang sering ingkar janji lalu dikatakan sebagai pendusta, apakah bila juga dikatakan sebagai penyidik politik identitas ini? DPRD nggak jelas identitasnya, nggak jelas keturunannya, nggak jelas sekolahnya. Pak Anies jelas bapak dan kakeknya, Pak Anies jelas sekolahannya. Banyak sekali yang mententunya. Nggak usah ditanggapin, buang-buang energi. Itu kan cuma framing, tak akan bisa menunjukkan di mana letak politik identitasnya. Betul. Banyak yang bertanya begitu kepada Anda sebenarnya, Anies Baswedan itu politik identitasnya di mana begitu kan? Bukankah seorang pemimpin semuanya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Puan Maharani yang sekarang menjadi trending topik, dia pakai mukena, dia sholat kemudian difoto bersama. Pak Ganjar juga sama, dia ke santri, sowan ke santri, ke kiai dan sebagainya. Apakah ini bukan politik identitas begitu? Yang namanya politik identitas ya seperti ini begitu kan, semuanya menggunakan ini. Semua pemimpin, tidak hanya Anies Baswedan, saya rasa seperti itu, semua pemimpin begitu kan. Bagi saya pribadi ya, kalau berbicara politik identitas semuanya menggunakan itu. Hanya framing para cebong dan buzzer itu seolah-olah Anies Baswedan yang menjadi politik identitas begitu, padahal junjungan tinggi sendiri tidak disebutkan begitu. Inilah yang memecah belah bangsa orang-orang seperti ini begitu. Masalahnya nggak ada bahan lain lagi selain untuk menjegal Pak Anies, kayak ketakutan istana juga takut. Betul. Sangat setuju dengan Bapak ini. Lah, apa arti ini politik identitas kuyo? Pimpinan kok moka ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu.
Semua politik itu identitas, maka yang bilang si A, si B politik identitas itu adalah orang goblok sebab ngaku dari NU, ngaku NKRI, Pancasilais, NKRI, bahkan ngaku Cina, Kristen pun itu politik identitas. Diperjelas begitu kan. Tahu sendirilah Pak aktornya di belakang layar siapa, masa Bapak nggak tahu ini banyak Ahok Bapak politik identitas. Ya, apa yang dituduhkan kemarin dari Partai Nasdem, awal mula politik identitas itu dari Ahok sebenarnya. Maka dibongkar habis-habisan oleh Partai Nasdem bahwa politik identitas pertama kali itu adalah Ahok. Lah kemudian karena Ahok menggunakan politik identitas, waktu itu Ahok ada karma ya menggunakan Al-Maidah 51 itu, kemudian digorenglah habis-habisan, kemudian Anies Baswedan masuk di situ menjadi gubernur DKI Jakarta. Lalu Anies Baswedan dituduh sebagai bapak politik identitas. Begitu ceritanya begitu kan. Kalau tahu sejarah dan politik itu ya gampang untuk menanggapi. Tetapi kalau tidak tahu ya mungkin orang ikut-ikutan menganggap bahwa Bapak Anies Baswedan itu adalah yang menggunakan politik identitas. Seperti misalnya Ruhut, Ferdinand, Dennis Regar, terus kemudian Eko Kuntadi, Adi Armando, Abu Jan dan sebagainya. Dia tidak tahu dengan sejarah tentang politik identitas. Kalau dia ditanya apa politik identitas, dia tidak tahu begitu kan. Tetapi mari kita lihat, baca dulu bagaimana beritanya seperti ini. Ini beritanya sangat menarik sekali ya, ketika ada sebuah MPR ya, ini bela Anies, di mana letak politik identitasnya ini. Dikutip dari Gelora, isu politik identitas yang sempat disinggung Presiden Joko Widodo dianggap beberapa kalangan masyarakat melekat ke mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta sebelumnya didukung oleh kelompok Islam. Lah siapa yang tidak didukung oleh kelompok Islam? Kalau semuanya dituduhkan, semua pendukung atau kelompok Islam dinamakan politik identitas, ya hancur negara kita begitu kan. Menyikapi hal tersebut, bahwa Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid justru mempertanyakan orang-orang yang mengidentikan Anies Baswedan sebagai pemegang politik identitas yang bakal dibawanya pada Pilpres 2024 mendatang. Di mana politik identitasnya Pak Anies? Di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies? Saya harus sampaikan ini supaya tidak salah paham. Meskipun kami membangun koalisi dengan Pak Prabowo, kata Jazilul di Gedung Nusantara 3, Komplek Parlemen Senayan, Rabu 23 November 2022. Legislator dari fraksi PKB ini mempertegas bahwa orang yang menyematkan Anies Baswedan melakukan politik identitas justru sedang membusukkan identitas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi begini ya, artinya saya bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Zul ini. Tetapi walaupun dia berkoalisi dengan Pak Prabowo, dia membela Anies begitu kan. Artinya membela Anies itu politik identitasnya di mana? Kira-kira seperti itu. Saya memperjelas ya bahwa sekarang ini yang saya katakan dari awal, politik identitas itu semuanya pasti menggunakan politik identitas begitu kan. Tetapi politik identitas seperti apa? Kalau melihat sejarah rekam jejak politik identitas, justru ya Ahok yang menggunakan itu begitu kan. Kenapa Anies yang dituduh selama ini? Jadi sejarah itu jangan dibolak-balik begitu kan. Walaupun para cebong dan buzzer membolak-balik seperti ini ya, agar Ahok tidak dituduh sebagai bapak politik identitas ya seperti ini. Akhirnya mengklaim duluan bahwa Anies dijadikan sebagai bapak politik identitas. Kira-kira seperti itulah framing mereka begitu. Dan bahkan saya apresiasi sekali kepada Pak Zul ini yang telah memberikan apa makna politik identitas itu sendiri. Bahkan di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies. Lihat saja ketika menjadi gubernur, ketika menjadi aktivis. Menurutnya saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies Baswedan, tutupnya. Ini menunjukkan bahwa betul ya apa yang disampaikan Pak Zul ini memang ia kader PKB ya yang berkoalisi dengan Pak Prabowo. Dan sekarang katanya sih yang menjadi spekulasi Pak Prabowo tidak menginginkan Caimin menjadi cawapres. Akhirnya seperti itu. Jadi ini menjadi spekulasi sampai hari ini begitu. Anies Baswedan kemana-mana pakai peci, dijadikan sebagai bapak politik identitas dan sebagainya. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali terkait dengan politik identitas ini begitu. Ini yang kayak gini, yang bermain politik identitas, suka lompat pagar keyakinan orang lain. Ini Ahok. Apakah ini Ahok begitu? Semua orang yang mencalonkan diri sebagai capres, sebagai pilgub, sebagai
bupati dan sebagainya pakai peci, pakai surban kalau datang ke pondok pesantren. Apakah ini tidak dinamakan politik identitas? Ini seperti Ahok ini pakai surban warna hijau lagi, pakai warna putih, baju putih, pakai kopiah hitam sebagai nasionalisme. Apakah ini tidak dinamakan politik identitas? Perlu kita pikir ya, dari segi foto saja sudah menggunakan politik identitas, apalagi yang lain begitu. Pejabat kan emang gitu, termasuk Anies juga kan, sama saja sebenarnya, bukan kadrun, bukan cebong. Karena bagi Uwi hanya orang bodoh yang mau fanatik sama politik. Hanya orang bodoh yang rela ikhlas saling membenci, menghina orang yang membedakan dukungan politik. Jangan mau dijadikan alat mereka. Ya makanya saya katakan dari awal, bolehlah mendukung siapapun kita dukung. Entah Prabowo, entah Pak Ganjar, entah Puan, entah Anies Baswedan, Ahok dan sekalipun siapapun kita dukung begitu. Karena ini adalah bagian demokrasi. Tetapi para pendukung mereka mengkritik terus kemudian memberikan saran, sah-sah aja. Tetapi yang satu yang tidak boleh yaitu jangan sampai kritikan itu mengarah kepada satu kebencian begitu kan. Saya sering mengapa konten Khodari Podcast Rakyat ini sering menampung aspirasi mereka karena bagian dari mereka untuk demokrasi kita begitu kan, bagian dari demokrasi kita begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting dan menarik, harus kita menarik untuk terus ditonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat karena beginilah menampung semua aspirasi dari berbagai kalangan begitu kan, tanpa ada rasa sedikit pun membela ini membela itu. Tetapi walaupun hakikatnya ada yang berafiliasi kepada Anies Baswedan, itu wajar karena bagian mereka adalah Anies Baswedan begitu, yang tentu ya menganut kepada perubahan begitu kan, kira-kira seperti itu. Bagi kalian para kadrunista atau cebong lovers, jangan terlalu fanatik sama yang namanya politik. Mereka itu bukan Tuhan atau malaikat. Mereka yang kalian dukung itu sama-sama manusia biasa yang bisa berbuat salah, ingkar atau lupa. Buat bapak kita menghina, menjelaskan, membenci satu sama lain. Betul, saya mengapresiasi sekali kepada langkah-langkah seperti ini begitu kan. Ini merupakan aspirasi masyarakat juga. Politik ya butuh identitas biar dikenal orang, biar tahu siapa orangnya, apa programnya. Kalau politik nggak pakai identitas ya politik semu. Ada korban laka di jalan aja kalau nggak bawa identitas dicap jadi MR atau MRS nggak akan yang mau ditanggung jawab. Banyak sekali yang mentit mereka begitu kan. Politik identitas boleh-boleh saja jika itu identitas asli. Contoh, saya muslim maka saya tampilkan identitas sebagai muslim. Saya tak boleh itu. Yang tidak boleh itu politik identitas palsu. Aslinya anti-Islam, tapi menjelang pemilu tiba-tiba pakai jilbab, tiba-tiba berkunjung ke pesantren, tiba-tiba jadi imam sholat. Masuk akal. Ini tamparan keras ya. Jadi harap ini tamparan keras bagi orang pemimpin hal seperti itu begitu. Kesimpulan saya hanya satu, yaitu adalah ketika Pak Zul memberikan statement terkait apa definisi politik identitas, ini harus diapresiasi sekali begitu, apalagi dia mempertanyakan politik identitas Anies Baswedan seperti apa, kira-kira seperti itulah. Para cebong dan bazar harus dengar video ini, harus tonton karena biar tahu tentang politik identitas begitu kan. Sama pendukungnya juga yang tidak tahu terhadap arah sejarah politik identitas, ya harus kita tonton channel Khodari Podcast Rakyat ini agar beliau paham terkait dengan politik identitas begitu kan, biar tidak lagi membenci seseorang karena berbeda pandangan begitu. Kira-kira seperti itulah. Yang kedua, bahwa persoalan hari ini untuk Anies Baswedan yaitu yang mengusung tentang perubahan demokrasi itu sangat baik sekali untuk kita dukung bersama-sama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya.